Mari kita kembali memuji dan menyembah Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Aku percaya pada firman-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya pada firman-Mu, percaya pada kuasa-Mu. Dulu, sekarang, selamanya takkan berubah, tetap sama dan berkuasa. Janji-Mu janji yang benar. Engkaulah Allah yang hidup. Ku percaya kuasa-Mu, ku percaya firman-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh setia, Tuhan tuh panjang sabar. Kesabaran Tuhan kita semua sudah melihatnya dan memahaminya. Bagaimana ketika kita ini masih pribadi yang berdosa, kita pribadi yang tidak mencari Dia, tapi Dia mengasihi dan berkorban untuk kita. Bahkan Dia memberikan kesempatan kalau kita berdosa, kita mengakui di hadapan Dia. Dan Allah yang setia dan adil itu juga mengampuni dosa-dosa kita. Biar itu menjadi sukacita kita, biar itu menjadi kegirangan kita. Di dalam Markus pasal yang kelima ayat 22-41 dikisahkan tentang bagaimana seorang kepala rumah ibadat, anaknya sakit dan hampir mati, yaitu yang bernama Yairus. Lalu dia berusaha mencari Yesus dan berusaha mencari pertolongan daripada Yesus. Dia yakin bahwa kalau Tuhan datang menjamahnya, anak itu akan sembuh walaupun hampir mati. Tetapi orang banyak selalu dan seringkali, tidak semuanya, ya, tapi kebanyakan orang banyak menghalangi orang yang serius. Karena itulah seringkali juga digambarkan bahwa orang yang mengalami sebuah keberhasilan itu lebih sedikit
daripada orang yang rata-rata pada umumnya. Begitu pula dalam kehidupan kita, orang yang mengalami keberhasilan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan tidak banyak. Karena akan banyak orang yang menghalangi Anda untuk mencapai titik di mana disebut berhasil dan meraih iman tersebut. Orang banyak memarahi dia dan berkata, "Nggak usah kamu ganggu lagi lah, kamu itu menyusahkan guru. Anakmu itu sudah hampir mati. Sudah matilah, istilahnya gitulah. Sudah nggak ada harapan. Buat apa kamu menyusahkan guru lagi? Buat apa kamu menyusahkan Yesus lagi?" Tapi dia tidak peduli. Dan akhirnya Yesus berjanji mau datang ke rumahnya untuk melihat anak tersebut. Ketika dia mau masuk ke dalam rumah tersebut, tidak semua orang diizinkan untuk masuk. Yang diizinkan adalah keluarganya dan murid-muridnya juga, Yakobus, Yohanes, Petrus. Jadi terkadang dalam kehidupan kita, tidak semua orang harus ikut terlibat. Harus semua orang dilibatkan dalam pencapaian sebuah iman dan pengharapan. Karena tidak semuanya mereka mendukung saudara dan setuju dengan iman saudara. Kadang-kadang difilter, disaring. Beberapa orang saja yang boleh menyertai perjalanan saudara untuk mencapai sebuah iman yang berhasil. Dalam pekerjaan, dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan gereja sekalipun juga sama. Tidak semuanya mendukung saudara ketika saudara memiliki pengharapan dan keyakinan yang kokoh tentang janji Tuhan itu bisa menjadi milik saudara. Mereka mungkin menghalangi, mereka mungkin merendahkan, mereka juga mungkin mentertawakan. Karena itu Tuhan kita itu baik dan Tuhan itu mengerti siapa-siapa yang memang pribadi yang tepat untuk berjalan bersama Anda. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendukung iman Anda dan pengharapan Anda. Dan orang-orang tersebut akan melihat kuasa Tuhan bersama-sama dengan Anda. Keyakinan imannya perlu diakui. Ketika Yesus masuk, Yesus berkata, orang ini tidak mati, dia cuma tidur. Tambah ketawa orang-orang, wah saudara. Berapa banyak ketika kondisi saudara mungkin terpuruk, kondisi saudara mungkin sudah terjepit dan hampir mati. Orang suka akan kematian saudara. Memang tidak diucapkan secara langsung bahwa saya suka kalau kamu menderita, kamu deadlock, kamu tidak bisa ada jalan keluar. Tetapi dari tertawaan mereka, dari hambatan mereka, dari usaha mereka untuk tidak mengizinkan saudara maju, itu menunjukkan bahwa mereka tidak mendukung Anda dalam sebuah keyakinan iman. Mungkin tidak setuju beberapa orang dengan berkata, tapi ketika orang tidak mendukung iman saudara dan mereka tidak menghargai pengharapan saudara, mereka berusaha membunuh iman saudara. Sudah terlihat sekali bahwa mereka tidak menginginkan keberhasilan iman saudara. Tidak diungkapkan, tapi Yesus mengerti. Kalian tidak boleh masuk dalam tempat ini. Hanya beberapa orang saja yang kuizinkan masuk. Kondisi saudara mungkin kelihatannya sudah tidak memungkinkan. Tapi ketika pengharapan saudara datang kepada Yesus, orang lain sudah berkata, sudahlah kamu itu sudah mati. Kamu sudah tidak ada harapan. Kamu itu sudah gak usah lagi lah teguh dalam pengharapan kamu. Mimpimu yang dulu itu sudahlah gak mungkin bisa tercapai. Dan keadaanmu sekarang kamu gak ada jalan keluar. Kamu sebentar lagi sudah habis. Kamu sebentar lagi mati. Tetapi saya sangat suka dengan jawaban Tuhan Yesus. Anak ini tidak mati, dia tidur. Kita suka Tuhan itu maha besar. Kita tahu dia adalah pribadi yang bisa diandalkan. Dan saya suka cara humornya Tuhan. Ketika menghadapi sebuah situasi yang sangat-sangat sudah terlihat jelas bahwa situasi ini adalah situasi yang mati dan mungkin hampir habis, sudah tidak ada jalan keluarnya. Tapi dia cuma jawab, tidur. Pekerjaan Anda mungkin kelihatannya mau mati.
bisnis Anda, keluarga Anda, ataupun harapan Anda kelihatannya habis. Dan orang sudah berkata, sudah kamu gak ada harapan, sudah gak ada yang menolong kamu, sudah habis, sudah. Tapi ketika saudara datang kepada Yesus, dan iman saudara tetap fokus kepada Yesus, perhatikan apa yang Tuhan katakan tentang keadaan saudara. Tuhan mungkin cuma berkata, keadaanmu itu cuma tidur sementara. Tidur saja, sebentar lagi kondisimu akan bangkit kembali. Sebentar lagi keadaanmu akan bangun kembali. Sebentar lagi apa yang kamu harapkan bangkit kembali. Saudara mempercayai perkataan Yesus, tapi orang lain yang tidak suka dengan Anda, mereka mentertawakan perkataan Yesus. Dan itu sudah jelas, saudara. Beda. Orang yang beriman dan memberi pengharapan dan keyakinan yang kokoh pada Yesus dan mengenal Yesus, dengan orang yang tidak mengerti siapa pribadi Yesus. Saya berharap saudara dan saya ada pribadi yang mengerti pribadi Yesus, dan sehingga perkataan Yesus apapun yang dikatakan itu betul-betul yang saudara terima dan saudara katakan, ya, aku setuju dengan perkataan itu. Aku nggak setuju dengan perkataan orang banyak, walaupun dia banyak sekali. Tapi aku tidak setuju dengan perkataannya, karena mereka bukan Tuhan. Mereka bukan Allah yang bisa memutuskan sebuah perkara, mati atau hidup. Ini saudara ya. Jadi saudara, ketika saudara setuju dengan perkataan Tuhan Yesus dan saudara mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan saudara, masuklah Tuhan, lihatlah kondisiku. Masuklah Tuhan. Katakan, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Tuhan, hatiku kering, hatiku sepertinya pengharapanku habis. Aku sudah putus asa, Tuhan. Tapi aku izinkan kau masuk dalam hatiku, karena aku tahu ketika kau masuk dalam diriku, aku akan hidup seperti yang kau katakan. Aku akan menjadi pribadi yang seperti kau katakan, bukan orang lain katakan dan kebahagiaan orang katakan. Setuju? Haleluya. Akhirnya Yesus masuk ke dalam rumah tersebut. Dia melihat anak itu, dia memegang tangannya, dan dia berkata, bangunlah. Anak itu bangun. Sangat simpel sekali. Sangat simpel sekali. Sulit untuk dipercaya bagi orang-orang banyak. Kok bisa? Seperti itu. Tapi tidak sulit untuk dipercaya bagi seorang yang memang datang kepada Yesus dan yakin bahwa dia bisa melakukannya. Sulit bagi orang untuk melihat bagaimana Anda bisa bangkit dari situasi yang sulit. Sulit bagi orang lain untuk percaya bahwa Anda yang dulunya kelihatan sudah mati dan tidak ada harapan untuk tumbuh. Pekerjaan saudara habis, segala sesuatunya habis, keluarga saudara tidak ada harapan. Sulit bagi mereka untuk mempercayai bahwa saudara bisa bangun kembali. Tapi bagi saudara yang percaya kepada Tuhan, tidak sulit untuk mempercayainya, karena saudara tahu bahwa Tuhan yang berkuasa untuk menghidupkan. Tuhan yang berkuasa untuk membangun kembali apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bangkitlah iman dan kepercayaanmu. Hiduplah dalam apa yang kau yakini, dalam imanmu kepada Tuhan, bukan dalam perkataan orang banyak. Karena Tuhan Yesus akan memisahkan, Tuhan Yesus akan memfilter, Tuhan Yesus akan mengizinkan orang-orang yang akan melihat kemuliaannya. Dan biarlah itu adalah saudara dan saya yang melihat kemuliaan Tuhan dan menceritakan kuasa Tuhan kepada orang-orang banyak. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah berkat itu adalah saudara semuanya. Haleluya.